Pada video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi data, khususnya menggunakan metode support vector machine atau SVM pada Google Colab. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Surabaya dengan NIM 17143210008 kelas D Malam. Pada video sebelumnya saya pernah membahas apa itu Google Colab. Google Colab merupakan salah satu IDLE dari Python, karena Python memiliki banyak sekali IDLE, salah satunya itu Google Colab. Jika teman-teman sudah pernah menggunakan Jupyter Notebook, maka tidak akan asing lagi jika menggunakan Google Colab ini. Oke, langsung saja ke topik awal. Kita akan perkenalkan dulu apa itu Google Colab. Untuk membuat Google Colab, pertama kita harus masuk ke Google Drive terlebih dahulu di drive.google.com. Kemudian kita add atau kita tambahkan file baru. Pilih pada menu lainnya. Pada menu lainnya terdapat Google Colaboratory, Google Colab. Kita klik saja, otomatis akan menambahkan file baru, file Google Colab berformat IPYNB. Salah satu keunggulan dari Google Colab yaitu memiliki fasilitas di mana kita bisa memilih GPU secara gratis. Ini sangat menguntungkan kita ketika belajar machine learning. Caranya, untuk menggunakan GPU tersebut ada di menu runtime. Di toolbar paling atas kita klik runtime, kemudian kita pilih change runtime type. Ini untuk mengubah jenis runtime-nya. Runtime yang disediakan Google Colab sendiri ini adalah memiliki 3 jenis. Yang pertama none atau tidak ada, kemudian GPU dan TPU. Kita gunakan GPU di sini, kemudian kita save. Oke, pada Google Colab terdapat 2 bagian. Yang pertama text dan yang kedua adalah code. Teks ini bisa kita bilang yaitu judul dari code. Jadi sebelum code kita harus menggunakan teks. Nggak harus sih, tapi ini untuk menjelaskan, untuk keterangan dari kode tersebut. Untuk menambahkan teks ada di bagian atas, kita klik teks di sini. Kemudian kita bisa geser ke atas ke bawah dengan cara arah panah di bagian kanan. Ini ada arah panah atas ataupun arah panah bawah. Kita geser ke atas, kita beri nama. Oke, kita beri nama terserah, ini judul aja Nur Hidayat contoh. NIM-nya 17143210008, contohnya saja. Kemudian di sini ada baris code-nya. Kita tambahkan juga bisa, kita add code di sini. Inilah kode dari program Python yang akan kita gunakan. Untuk programnya seperti apa nanti kita jelaskan, karena ini basicnya Linux, jadi kita bisa menggunakan komen Linux pada Google Colab ini. Selanjutnya, untuk merename atau mengganti nama file dari Google Colab bisa kita klik 2 kali pada bagian atas. Untitled, ini kita bisa klik 2 kali, kemudian kita tulis nama file yang akan kita gunakan, contohnya akk.ipynb. Tinggal kita enter, otomatis tersimpan. Oke, untuk perkenalan Google Colab saya rasa cukup. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke klasifikasi data menggunakan metode SVM. Hal yang pertama kita sediakan atau kita siapkan yaitu kita harus mempunyai dataset terlebih dahulu. Karena dataset yang kita gunakan pada video kali ini yaitu breast cancer, kita bisa browsing aja di Google dengan nama breast cancer dataset. Breast cancer dataset, di sini banyak sekali dataset yang disediakan di Google. Yang kita gunakan di sini dari website kaggle.com. Kaggle.com paling atas sendiri, kita klik saja. Pada dataset tersebut memiliki 32 atribut. Ini 32 atribut. Di mana atribut pertama yaitu ID number atau bisa kita bilang ID pasien. Kemudian yang atribut kedua yaitu diagnosis. Diagnosis dibagi menjadi 2. Yang pertama malignan, yang kedua benign dengan kode B dan M. Malignan yaitu jenis breast cancer ganas, B atau benign adalah jenis breast cancer jinak. Oke, setelah kita download, kita akan mendapatkan file dari Kaggle tadi. Filenya yaitu seperti ini.
memiliki 32 atribut. Yang pertama ID, diagnosis, radius min, tekstur min, perimeter min, dan lain sebagainya. Kemudian dataset tersebut kita bagi dua, yaitu data training dan data testing. Kita bagi menjadi dua seperti ini. Kita bagi menjadi dua, kemudian kita upload ke Google Drive. Data testing terlebih dahulu. Kenapa dibagi dua? Yang pertama data testing. Data testing di sini saya hanya mengambil 120 data. 120 data dari banyak data yang disediakan Kaggle tadi. Kemudian pada atribut diagnosis kita hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Karena nantinya kita akan memprediksi jenis cancer yang dialami dari masing-masing pasien dengan metode SPM tadi. Di sini ada 32, kemudian ID diagnosis dihilangkan untuk data testing. Kemudian data training. Data training adalah data dari Kaggle, data murni, semua data ada, kemudian atribut diagnosis juga ada. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk atau kode untuk klasifikasi SPM tersebut. Sebelum kita melakukan klasifikasi, hal yang paling pertama kita membutuhkan beberapa library dari Python. Yang pertama ada Panda, kemudian ada NumPy, ada Scala. Kita harus install masing-masing library tersebut. Caranya seperti ini. Kita jalankan command atau perintah pip install panda, kemudian pip install Scala. Di sini saya tidak menginstal NumPy karena NumPy adalah library bawaan dari Python, jadi otomatis terinstall di Python-nya, tidak perlu kita install lagi. Setelah kita menulis kode ini, kita jalankan kode tersebut. Di sini tertulis requirement already satisfied, berarti sudah terinstall sebelumnya, karena sebelumnya sudah saya install sebelum saya buat video ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita berikan permission dari Google Colab ke Google Drive. Caranya seperti ini. Jadi untuk membaca file data testing dan data training yang sudah kita sediakan, kita harus mengimport Google Colab ke Google Drive terlebih dahulu. Caranya from Google Colab kita import drive, kemudian kita mount drive dari Google Drive tersebut. Selanjutnya kita ambil dua file yang tadi, data testing dan data training, ke dalam Google Colab. Kita gunakan train patch, atau ini terserah nama, ini sebagai nama aja. Kemudian kita sesuaikan lokasi dari data yang kita sudah sediakan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita sesuaikan foldernya, karena di sini saya letakkan di folder Ubara, kemudian AKK. Jadi saya tulis di sini Ubara dan AKK, data training dan data testing. Kita jalankan kodenya. Di sini membutuhkan permission. Ini ada linknya, tinggal kita klik saja. Step di sini saya skip dulu karena privacy, kita skip. Setelah tadi kita izinkan, kita memiliki kode. Ini tinggal kita copy aja, kemudian tinggal kita paste di sini, kemudian enter. Oke, di sini sudah berhasil untuk mount dari Google Drive. Kemudian kita membaca file dari Google Drive tadi. Karena Python tidak bisa membaca file CSV, di sini kita menggunakan atau kita membutuhkan library Panda. Di sini kita import pandanya, import panda SPD. Ini inisialisasi aja, terserah, ini cuma kode aja, PD untuk mempermudah. Kemudian kita gunakan Panda untuk membaca file format CSV tersebut. Ini adalah lokasinya, data trainnya pada pd atau panda.read.csv, data training dan data testing yang di atas. Selanjutnya kita akan tampilkan semua atribut pada dataset yang sudah kita sediakan tadi dengan kode seperti ini, data, kemudian data train, kemudian kita kolom to list, kita enter.
Kita jalankan programnya. Di sini ada banyak sekali atribut, atau dari Kaggle tadi 32 atribut dari Kaggle. Ini ada ID, diagnosis, radius min, dan sebagainya. Karena ID dan diagnosis tidak kita gunakan sebagai fitur, ini yang kita ambil dari radius min, tekstur min, perimeter min, area min, smoothness min, compactness min, dan lain sebagainya sampai ke belakang. Ini kita copy saja, kemudian kita tambahkan pada kolom fitur. Ini adalah kode selanjutnya, yaitu menampilkan matriks yang sudah terbentuk. Ini kita menggunakan NumPy untuk mengubah data menjadi matriks. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah diagnosis. Diagnosis kita jadikan label, kemudian radius min ke belakang kita jadikan sebagai fitur yang akan diproses. Contohnya seperti ini, diagnosis, kemudian to NumPy agar data yang ditampilkan sebagai matriks. Sama ini fitur juga, paling belakang kita tambahkan to NumPy juga agar data menjadi matriks, kemudian kita print dari fitur trend tadi. Inilah fitur trend yang dalam bentuk matriks yang sudah terbentuk. Selanjutnya data training dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu training set, fungsinya untuk membuat model, dan yang kedua yaitu validation set, atau kita di sini menamakan yaitu test set, untuk menguji akurasi dari model tersebut. Di sini kita menggunakan library sklearn untuk membagi data secara acak, untuk membagi secara random menjadi training set dan validation set. Ini adalah kodenya. From sklearn kita import package train test split, kemudian seperti ini ada train kemudian dan testnya. Kita jalankan kodenya. Ini tidak ada error, berarti berhasil. Kita lanjut. Kemudian training set digunakan untuk membuat model menggunakan metode linear SVM. Jadi untuk metode SVM kita menggunakan package linear SVG dari library sklearn. Jadi kita import package-nya. From sklearn, dari library sklearn kita import package linear SVG atau SVC. Di sini kita yang diklasifikasikan yaitu train, X-train, dan Y-train. Kita jalankan kodenya. Oke. Kemudian model yang sudah terbentuk kemudian diuji ke validation set atau test set. Hasil output model terhadap validation set disimpan dalam variabel Y-pred atau Y-prediction, yang kemudian dicocokkan dengan label yang sudah disimpan dengan variabel Y-test. Jadi kodenya seperti ini. Y-prediction, kemudian SVC predict, kita predict, X-test. Kita jalankan. Tidak ada error, berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita hitung akurasi dataset testing, data testing menggunakan confusion matrix. Apabila model sama dengan label, maka akurasi dari model atau metode akan bertambah. Di sini kita menggunakan package dari sklearn yaitu confusion matrix. Kita import package confusion matrix dari library sklearn. Fungsi dari confusion matrix di sini adalah menghitung banyak output model yang benar atau akurasinya. Seperti ini rumusnya, kemudian kita print akurasinya, kita print prediksinya. Oke, di sini kita mendapatkan 0,88 sekian. Ini kita bisa baca 88% akurasi dari klasifikasi dari SVM yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan klasifikasi data dari data testing. Ini di Google Drive saya kan ada data testing. Data testing yaitu data yang tidak memiliki atribut diagnosis, karena nanti kita akan prediksi dari diagnosis masing-masing pasien.
Caranya seperti ini, sama seperti data training yang sebelumnya. Kita menggunakan fitur tes, yaitu data tesnya radius min, tekstur min, perimeter min, area min, smoothness min, dan sebagainya sampai ke belakang. Kemudian kita prediksi seperti sebelumnya, yaitu tetapi yang kita prediksi yaitu fitur tes. Fitur tes berisi data testing atau dataset data testing. Kemudian kita prediksi dari data testing tersebut. Kita jalankan programnya. Oke, di sini muncul M, B, ini artinya M malignan dan B benign. Coba kita cocokkan dengan data testing yang sudah ada di Google Drive tersebut atau sebelumnya. Ini data set data testing. Coba kita pindahkan, kita jajarkan dengan klasifikasi yang sudah kita buat. Oke, untuk membacanya yaitu yang pertama, ini dataset pertama atau item pertama pada dataset data testing dengan ID pasien 842302 ini didiagnosis atau diprediksi sebagai kanker ganas atau breast cancer malignan. Kemudian item kedua, pasien kedua juga sama, pasien ketiga juga didiagnosis sebagai breast cancer malignan atau ganas. Berbeda pada item yang keempat, pada pasien keempat dengan ID 84348301. Ini ID pasiennya, dia didiagnosis atau diprediksi sebagai kanker benign atau kanker zina. Dari saya cukup sekian, sangat singkat. Jika ada kekurangan atau jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Nur Hidayat, terima kasih.